pengumuman sebagai berikut. Kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan sholat berjamaah di lantai utama dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kepada jemaah dimohon turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jemaah hafizakumullah, agenda subuh hari ini Sabtu tanggal 31 Januari 2026 Miladiah bertepatan dengan 12 Sya'ban 1447 Hijrah. Salat berjamaah diimami oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz SQMA dengan muadzin Al-Ustaz Haji Ahmad Ahwani SAG. Setelah salat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah renungan fajar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Arifudin SHMA. Kami harapkan jemaah dapat mengikutinya. Selanjutnya bagi jemaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk mengaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jemaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyul taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak anugerah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya senantiasa bersyukur dan senantiasa melaksanakan dan taat atas apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terima kepada junjungan Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan khususnya kita semua sebagai umat yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pertama yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ayahanda
Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazar bin Umar, segenap pengurus jajaran Badan Pengelola Masjid Istiqlal, mudah-mudahan dalam ridho dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi setelah selesai kita menunaikan mendirikan sholat subuh 2 rakaat berjamaah, kita berulang-ulang dari mulai kita masuk masjid sampai imam mengucapkan kalimat istighfar, itu barangkali itu lebih dari 10 kali, bahkan mungkin ada yang lebih dari 20 kali. Ketika kita masuk kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian imam memimpin dengan zikirnya, rasanya kita membaca istighfar berkali-kali. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwasanya di pagi hari itu kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah doa yang makomnya, derajatnya, takarannya di atas istighfar. Apa itu doanya? Yang kalau doa itu dibacakan, kata Nabi, apabila kemudian kita wafat sebelum menjelang sore, kita baca ini di pagi hari, maka pada kholal jannah. Doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa ada dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar di pagi hari, wa mata bi yaumihi pada kholal jannah, kemudian dia wafat pada hari itu, maka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu amalan kita adalah membaca doa Sayyidul Istighfar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di hari Sabtu tanggal 12 Sya'ban, artinya hanya tinggal beberapa hari kita akan menghadapi nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang hari ini hari Sabtu, barangkali ada di antara kita yang masih dalam perjalanan, ada di antara kita yang memang hari ini sedang libur dari aktivitas rutinitas pekerjaannya, ada sebagian dari kita yang masih menunaikan tugas di kantornya. Kami bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyapa para sahabatnya. Ada dalam sebuah kitab Nafsu'ul Ibad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyapa para sahabat. Rasul kebiasaannya ketika dia keluar dari masjid, dia menjumpai sahabat dan langsung dia yang bertanya. Kata Nabi, ya ashabi, kaifa asbahtum? Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Itu kebiasaan Rasul menyapa lebih dahulu kepada para sahabat. Kaifa asbahtum? Wahai sahabat-sahabatku, apa kabar kalian pagi hari ini? Kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kami pagi hari ini beriman kepada Allah. Jadi ketika Rasul menanyakan kabar kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian hari ini para sahabat? Sahabat bersama-sama menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami beriman kepada Allah.
Kemudian Rasul kembali bertanya, ma'alamati imanikum, apa ciri dari kalian beriman kepada Allah? Apa tanda dari kalian beriman kepada Allah? Ma'alamati imanikum, apa cirinya kalian beriman kepada Allah? Kata Rasul. Kemudian sahabat menjawab, yang pertama, nasbiru alal bala. Ya Rasul, kami bersabar atas segala musibah. Sabar atas segala musibah itu ternyata adalah ciri dari iman para sahabat Rasul. Itu ciri iman para sahabat Nabi adalah nasbir alal balai, sabar atas segala musibah. Hadirin sekalian, hari ini di negeri kita musibah terus. Aceh, Sumatera sedang dalam pemulihan, tambah kemudian Bandung Barat, tambah kemudian daerah Kabupaten Bogor ada tanah longsor. Musibah terus terjadi. Mudah-mudahan keluarga, saudara, rekan, sahabat, ataupun saudara sebangsa dan seiman kita di Republik ini diberikan kesabaran. Karena salah satu tanda orang yang beriman, imannya para sahabat itu adalah tasbiru ala musibah. Dia sabar atas segala musibah. Kemudian yang kedua, nashkuru ala rikhai. Dia bersyukur atas segala nikmat dan kelapangan. Ternyata iman para sahabat itu tandanya mereka bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik di saat ada maupun di saat dia hidup. Dia senantiasa bersyukur. Nashkuru ala rikhai. Kemudian tanda yang ketiga, para sahabat menjawab, wa narda 'alal qada'i. Kami ridho ya Rasul atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah salah satu tanda ciri imannya para sahabat. Mereka sabar dari setiap musibah. Dia bersyukur atas segala anugerah nikmat di saat lapang maupun sempit. Dan yang ketiga, mereka ridho atas ketetapan Allah. Itu tanda iman para sahabat. Apakah kita hari ini yang hidup tidak pernah melihat, menyaksikan berjabat tangan dengan Rasulullah? Sudahkah kita mengikuti contoh minimal imannya para sahabat tadi? Mudah-mudahan sebagai pembuka renungan fajar pada pagi hari ini menjadi pengingat kita semua. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar atas segala musibah? Apakah kita sudah menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas anugerah karunia nikmatnya? Apakah kita sudah menjadi orang yang ikhlas atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang ridho. Tentu itu adalah bagian dari imannya para sahabat yang ditetapkan keimanannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir, kita duduk, kita bersimpuh di masjid ini, tentu ada harapan dan doa. Harapan kita mudah-mudahan di masjid ini Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Allah berikan ampunannya untuk kita semua. Allah berikan ridhonya untuk kita semua. Sehingga setiap langkah-langkah kita meninggalkan masjid ini
Yang di luar sana tadi, ketika kita masuk, air hujan masih terus turun. Nikmat yang Allah berikan dan anugerahnya Allah turunkan air hujan. Mudah-mudahan setiap butiran air hujan yang turun ke atas muka bumi ini bagian dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu rahmat yang Allah berikan kepada kita ini, makhluk yang penuh dosa ini, makhluk yang mengaku beriman ini, apakah nanti Allah berikan kesempatan, Allah berikan jalan terbuka menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal dijadwalkan di tanggal 31 Januari 2026 di akhir bulan Januari ini, tepatnya di tanggal 12 Syakban, saya diminta untuk membawakan tema yang mudah-mudahan tema ini bisa menjadi nilai kita semua, bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi bekal kita setidaknya menjaga kita dari persoalan-persoalan dunia hari ini yang jangan sampai menghalangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan anak dan harta kalian membuat kalian lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan anak dan harta kita membuat kita lalai, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi catatan untuk kita semua. Mudah-mudahan dari tema yang disampaikan dari pengurusan masjid tentang ada 3 kelompok manusia yang mereka beribadah tapi diolok-olok oleh syaitan. Dicatat dalam kitab Nasaihul Ibad, manidda'a salatan bi ghairi salatin. Ada 3 perkara yang diklaim, 3 perkara itu kemudian kalau tidak dijaga dengan 3 perkara ini, fa'lam annahu syaitana yasghuru anhu. Maka kalau ada 3 perkara ini kita tidak bisa menjaganya, setan itu akan mentertawakan. Yasghuru anhu, setan itu akan mengolok-olok kita. Fa'lam annahu syaitana yasghuru anhu. Maka kalau diterangkan, setan ini akan mengolok-olok siapa mereka, kelompok apa mereka. Dicatat dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, yang pertama awaluha manidda'a halawata zikrillah ma'ahu bid dunya, yaitu mengaku rindu kepada Allah tapi hatinya tertambat dunia. Dia berzikir manisnya dengan zikirnya, tapi hatinya masih memikirkan rugi dan laba. Dia berzikir, tapi di hatinya masih memikirkan harta dunia. Dia berzikir di dalam masjid, tapi di dalam hatinya masih ingin mencari pujian atasannya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, manidda'a halawata zikrillah ma'ahu bid dunya, yaitu mengaku rindu Allah, mengaku rindu kepada Tuhannya, tapi hatinya masih tertambat dunia. Mungkin kita hari ini, mungkin kita kemarin, mungkin generasi kita yang akan datang, ketika duduk dengan manisnya rindu kepada Allah, mengucapkan dengan lisannya
tapi hatinya masih tertambat dengan urusan dunia. Banyak hari ini, mudah-mudahan jadi pelajaran tamparan keras yang disampaikan oleh orang-orang soleh, orang ulama dahulu. Man idda'a halawata zitillah ma'ahu di dunia. Kemudian yang kedua, wa tsani man idda'a ridho khaliqihi min ghairi sakhatihi nafsihi. Mengaku mencari ridho Allah tapi memanjakan hawa nafsunya. Mereka mengaku mencari ridho Allah, tapi ternyata masih memanjakan hawa nafsu. Ini dicatat dalam kitab Nasaihul Iman. Artinya banyak tanda manusia, banyak tanda hamba-hamba Allah yang di dalam kehidupannya mereka mengaku mencari ridho Allah, hanya bentuk pengakuannya saja, tapi ternyata masih memanjakan hawa nafsu, tidak mengontrol hawa nafsu. Seolah-olah dilihatnya mencari ridho Allah, tapi ternyata memanjakan, masih mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ini dikatakan man idda'al ikhlas ma'ahu bithani makhlukin, yaitu mengaku ikhlas tapi haus pujian manusia, mengaku ikhlas tapi masih butuh tepuk tangan manusia, mengaku ikhlas tapi yang diharapkan hanyalah jabatannya, yang diharapkan hanyalah tempatnya di alam dunia, bahwa dunia ini adalah fana. Silahkan lihat di Google, apa itu dunia fana. Dunia fana itu artinya dunia yang sangat sementara, dunia yang suatu waktu akan hancur lebur. Apa lawannya dunia fana? Lawannya adalah alam baka. Apa alam baka? Alam baka itu adalah tempat persinggahan sementara manusia ketika fisiknya dimatikan. Fisiknya dimatikan itu ya sudah, dia tidak diberikan nikmat lapar, tidak diberikan nikmat kenyang. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat kenyang. Bayangkan kalau tidak diberikan nikmat kenyang, jadinya apa tubuh kita? Tidak bisa lagi menahan masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Makanya ada yang disebut dengan nikmat kenyang ini. Kalau nikmat kenyang tidak ada di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, maka mungkin setelah sholat kita akan ambil nasi beberapa piring, masuk. Itulah kenikmatan yang Allah berikan, sehingga ada nikmat, ada batasannya ukuran manusia. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tanda manusia ini sebenarnya menjadi introspeksi kita semua. Rasanya saya seperti itu ya. Kita bermunajat dengan doa, tapi kita ternyata masih terhambat dengan kehidupan dunia. Kita belum seutuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Iman, man idda'a halawata zikrillah ma'ahu bid dunya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa melihat kehidupan dunia ini hanya sementara. Karena Allah pun melihat kita. Dalam Al-Quran kan dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an.
Hai hamba-hambaku sekalian yang melampaui batas, Allah selalu memanggil, menyapa siapapun makhluk, siapapun hambanya dengan kalimat hamba. Mau dia beriman, mau dia sholatnya hanya hari Jumat, atau mau dia yang ahli maksiat sekalipun, Allah panggil dengan kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tidak dibeda-bedakan, mau yang rajin sholat ke masjid, mau yang sholatnya jarang-jarang, semua dipanggil hamba. Apalagi orang-orang yang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim. Kita ini mungkin sudah melampaui batas, mungkin hidayah itu belum lama datang kepada kita, mungkin kata hijrah ini belum lama melekati hati kita, mungkin kata taubat belum lama kita ucapkan. Tapi perjalanan kita dari mulai remaja, perjalanan kita dari mulai akil balik, saya sering sampaikan fase kehidupan, fase proses manusia itu ada yang disebut asobi. Asobi itu adalah anak yang baru. Kemudian ada yang disebut dengan setelah asobi itu adalah mumayyiz. Anak mumayyiz ini anak yang boleh dibawa ke masjid. Kalau asobi itu belum bisa kita bawa ke masjid. Setelah mumayyiz itu adalah amrod, anak yang sudah mulai dewasa. Setelah itu adalah akil balik, dia badannya sudah mulai besar, kemudian diberikan akal. Kemudian setelah itu syabab, para pemuda yang kategorinya usia 50 tahun ke bawah. Kemudian baru syekh, orang yang sudah diberikan umur yang sudah mendekati umurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah konsep dalam Islam tentang kedudukan fitrah manusia. Maka hari ini kita yang Allah berikan waktu, rata-rata di antara kita barangkali sudah ada yang di atas 50, barangkali juga sudah ada yang di atas 60. Perjalanan kita kemarin rasanya dosa kita terlalu banyak. Perjalanan kita kemarin rasanya tangan ini masih melukai banyak orang. Lisan dan lidah ini rasanya masih menggunjing atau memfitnah orang lain. Tapi ternyata Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat. Tapi bagaimana dengan dosa kita kemarin? Mudah-mudahan, karena Allah, innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dari apa yang kita lakukan selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pesan renungan fajar pagi hari ini mendekati pertengahan Sya'ban, artinya hanya tinggal kurang lebih 17 sampai 18 hari ke depan kita akan bertemu Ramadan. Boleh kita ingat rekam memori kita 2025, 2024, 2023, Ramadan pernah berlalu dalam hidup kita. Ada teman, ada tetangga, ada sahabat, ada kerabat yang tinggal 3 hari lagi menjelang Ramadan berpulang. Sering kita melihat. Yang tinggal 1 minggu lagi bulan puasa. Ternyata malaikat pencabut nyawa datang. Kontrak dunianya sudah habis. Bolehkah kita berpikir yang hari ini kita gagah dan sehat, berangkat dari rumah, ada yang pakai kendaraan, ada yang naik bus umum, termasuk saya.
naik bis umum dari Bogor. Bayangkan dari Bogor, Pak. Dari Bogor menuju Jakarta Pusat Masjid Istiqlal, mengendaраkan bus umum dengan beberapa jemaah menuju masjid ini. Kita kumpul duduk, kita tidak saling kenal mengenal. Yang kita tahu, kita bersimpuh, kita bersujud, bermunajat di hadapan Allah. Maka kita dalam jamaah sholat. Beda dengan jamaah masjid. Jamaah masjid itu mereka saling kenal mengenal. Mereka memikirkan mentakbirkan masjid ini. Mereka memikirkan bagaimana biaya pengelolaan di situ. Itu jamaah masjid. Kita jamaah sholat yang ketika selesai sholat barangkali setelah itu keluar. Di luar kita tidak saling menyapa karena memang tidak kenal satu di antara kita. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di antara kita yang masih bertahan hari ini, kita nggak tahu, Pak. Karena selalu dikatakan bahwa kematian itu tidak pernah berdasarkan huruf abjad. Kematian itu tidak melihat akta kelahiran dia tahun berapa dilahirkan, dan kematian tidak pernah melihat orang sehat maupun orang sakit. Banyak di antara kita minum obat, berhenti merokok, dikatakan sudah kena penyakit jantung, sudah berbagai macam penyakit di dalam tubuhnya, tapi Allah berikan kesempatan umur panjang. Allah berikan kesempatan untuk dia bertobat, beribadah. Tapi tidak sedikit di antara kita orang-orang yang sehat, masih bertemu dengan kita, masih kumpul dengan kita, organ tubuhnya berfungsi layaknya manusia. Mata masih bisa saling memandang, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa membedakan antara wangi dan bau, tangan masih berfungsi dengan 10 jari, kaki masih bisa mengayuh melangkah ke masjid. Ini organ tubuh yang patut kita syukuri, yang barangkali setelah pulang ataupun setelah kita makan apa, ataupun ketika bangun tidur, ternyata tubuh ini sebelah mati. Banyak tidak saling tengok menengok, tapi mungkin di kampung kita, di tetangga kita, atau di keluarga kita, dan itu tidak melihat usia tua atau muda. Dikatakan ringan, bolak-balik mundar mandir melakukan terapi, dan itu adalah bagian dari orang-orang yang Allah berikan kesempatan diuji dengan penyakitnya. Kita pernah mengalami ujian yang tidak sedikit, karena ini adalah dunia, semuanya serba diuji. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin ada ujiannya, saya selalu sampaikan di majlis-majlis, yaitu mati. Hanya dengan kematian tidak akan ada ujian. Mau orang yang banyak harta bendanya, apakah dia tenang hidupnya? Tidak. Mau orang yang banyak ilmu, mau orang yang diberikan jabatan dan wewenang, yang kemana-mana dikawal, yang kemana-mana kemudian difasilitasi, apa mereka tenang hidup? Karena ketenangan hidup itu tidak diukur dengan harta, ketenangan hidup tidak diukur dengan jabatan, ketenangan hidup tidak diukur dengan materi, tapi ketenangan hidup adalah ketika kita duduk merendahkan diri kita di hadapan Allah, kemudian kita mengakui atas segala dosa dan kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Itu adalah bentuk daripada kenikmatan hidup buat kita semua. Mudah-mudahan hidup kita dijadikan hidup yang husnul khotimah, hidup kita dijadikan hidup yang hari ini ketika kita meninggalkan masjid ini, Allah masih berikan kesempatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai intisari renungan fajar,
dari program kajian subuh Masjid Istiqlal. Mari sama-sama kita mulai, yang walaupun mungkin masjid ini begitu luas, tapi kita yang Allah pertahankan dulu sambil menunggu waktu syuruk, dengan kita niatkan itikaf, mendengarkan sedikit, mudah-mudahan ada nilai kebaikan menjadi kesempurnaan kita pada hari ini. Hari Sabtu ini menjadi hari yang terbaik. Rasanya mungkin rumah kita nggak ada yang terlalu dekat dengan masjid ini. Rata-rata mungkin rumahnya agak jauh-jauh, termasuk saya. Tapi mudah-mudahan jarak rumah ini tidak membedakan setiap langkah-langkah kita. Karena ada sahabat Rasul yang ketika dia wafat, namanya Syaban. Siapa Syaban itu? Syaban itu adalah sahabat Nabi yang setiap sholat selalu berada di paling pojok. Suatu saat Rasul menengoknya nggak ada ini di Syaban ini. Kemana orang ini? Hampir setiap sholat berjamaah ini orang ini ada. Ditengok ke kanan, ini nggak ada orang. Ditanya kepada para sahabat, kemana? Siapa namanya siapa? Ada yang tahu rumahnya? Rasul bertanya. Ternyata ada sahabat yang tahu, ya Rasul, saya tahu rumahnya. Rasulullah dengan para sahabat berangkat pagi hari ini seperti ini setelah subuh, sampai ke rumah Syaban itu zuhur. Terbayang nggak seorang Syaban itu berangkat setiap hari sholat berjamaah dengan Rasul. Perjalanannya ternyata berangkat kalau mau sampai dulu itu berangkat habis subuh. Dan ini diikuti. Ternyata tidak ada Syaban di rumah. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain. Bertemulah dengan istri, bahwasanya suami saya sudah meninggal. Rasul bertanya, adakah pesan yang disampaikan oleh Syaban? Kemudian istrinya ini menjawab, beliau Syaban sebelum wafat ini teriak. Apa teriakannya? Yang pertama teriakannya, kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa tidak terlalu jauh? Kata Nabi, ternyata jarak rumahnya yang terlalu jauh ini dia masih ingin jauh. Karena Syaban ini saat sakaratul mautnya dibuka hijabnya, bagaimana keadaan nikmatnya orang yang berangkat menuju masjid perjalanannya jauh. Ternyata Allah sangat menyenangi itu semua. Kemudian yang kedua, terlalu sedikit teriakan. Apa terlalu sedikitnya? Karena selama hidupnya Syaban ini dia sering berbagi, memberikan uang yang dia miliki. Tapi ternyata begitu dibuka hijabnya saat sakaratul maut, terlalu sedikit juga. Dia ingin lebih dari itu. Dan yang ketiga, Syaban mengatakan ketika dibukakan hijabnya, kenapa tidak yang baru? Apa maksudnya tidak yang baru? Syaban ini punya kebiasaan saat dia ke masjid, dia membagikan pakaian yang dia punya, yang ini bernilai di hadapan Allah. Ternyata begitu dibukakan hijabnya, ternyata lebih besar kalau seandainya saya berikan yang baru. Inilah gambaran sahabat di zaman Nabi yang dibukakan hijabnya ketika sudah mendekati sakaratul maut. Mudah-mudahan harta yang kita miliki hari ini, harta apa? Yang kita miliki hari ini, yang kita kumpul, kita kejar,
kita cari, kita taruh di deposito hari ini, kita tumpuk beli tanah, bahkan mungkin di kampung sampai hektaran, kita belikan mobil yang mewah, kita bangun kontrakan dan kos-kosan hari ini. Kalau kita tidak sudah meninggal, itu akan menjadi waris. Sementara anak kita banyak harta yang ditinggalkan. Kalau anaknya tidak diajarkan agama, maka hanya akan menyisakan nanti sebuah persengketaan. Harta yang kita makan keluar akan menjadi kotoran. Harta yang kita miliki, yang akan kita bawa itu amal. Saya kebetulan di Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia itu membuat regulasi dan tata kelola pemakaman. Ternyata setelah saya dalami, yang disebut amal jariyah yang tidak pernah putus itu adalah wakaf. Yang disebut sedekah jariyah itu wakaf. Maka hari ini, kalau kita ingin sempurna hidupnya berakhir dengan tenang dan siap, kata Nabi, "Idza matal insan amtin qata'a amalu ila min thalasin." Apabila anak Adam, manusia itu wafat, terputus amalan. Jadi kalau kita wafat terputus amal, illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, aw ilman yuntafa'u bihi, aw waladin sholih. Anak soleh mudah-mudahan yang selama ini kita sekolahkan, kita penuhi ilmu agamanya, kemudian kita tuntut ke masjidnya. Ini menjadi amal jariyah kita, Pak, anak soleh. Ingat doa itu selalu diucapkan oleh ibu dan bapak, Robbi habli minas sholihin. Kita minta diberikan keturunan anak yang soleh. Gak ada doa minta diberikan Robbi habli minal ghaniyin, minta diberikan anak yang kaya, belum pernah mendengar. Selalu diucapkan anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah kalau kita sudah punya itu satu. Kemudian awal ilman yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat yang diajarkan sedikit pun yang kita miliki, entah itu bacaan surat-surat pendek, entah itu pemahaman agama yang kita dapatkan kemudian kita sampaikan, menjadi ilman yuntafa'u bih. Selanjutnya sedekah jariyatin. Apakah kita sudah punya investasi akhirat itu? Apakah harta hari ini yang kita miliki hanya menjadi aksesoris dan pajangan yang kalau kita tidak ada umurnya tidak akan terbawa? Maka ternyata orang-orang di zaman sahabat Nabi itu gemar sekali dan lebih sering sekali mewakafkan harta benda. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Jadi kalau kita ingin iman kita sempurna, belum dikatakan kita sempurna imannya sebelum kita menafkahkan harta yang kita miliki, mewakafkan harta yang kita miliki menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya sampai kapan? Sampai kita sudah tidak ada pun menjadikan amal jariyah. Orang-orang dulu itu sangat senang sekali menjadikan hartanya menjadi penyelamatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan fajar pada pagi hari ini, mari kita ambil kesimpulan di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah berikan rezeki yang halal untuk kita semua, sehingga dari setiap keringat yang keluar dari diri kita, setiap harta benda, saya sampaikan Pak, nanti yang dihisap itu
itu harta yang halal, Pak. Bukan harta yang haram. Harta yang haram itu bukan dihisab, pasti diazab. Kalau harta yang halal itu akan ditanyakan dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan. Maka dengan harta ini kita harus lebih hati-hati. Mudah-mudahan mungkin kita biasa miskin di mata manusia, tapi mudah-mudahan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita juga senantiasa dijadikan anak yang soleh dan solehah. Saya selalu sampaikan menjadi anak yang ahli Quran, anak yang mampu membaca, mengamalkan, dan mentadabburkan Al-Quranul Karim. Mentadabburkan Al-Quranul Karim itu dia mampu membaca dan mengamalkannya. Maka jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Karena nanti dari anak yang soleh itu kelak akan menjadikan syafaat juga untuk orang tuanya. Maka salah satu dari kita setidaknya bisa menuntut anak kita menjadi anak min ahli taqwa, anak yang menganggap nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita sebagai renungan fajar pagi hari ini. Bersihkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Jadikan hari ini hari yang paling indah di hadapan Allah. Jadikan hari ini hari yang paling baik di antara kita. Awali doa kita dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatika wa fadlika amman siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Orang tua hamba yang telah berada di alam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, berikan curahan rahmat di alam kuburnya. Jadikan kuburnya Allah min jinnat, taman seperti taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, untuk orang tua hamba yang masih ada di alam dunia ya Allah, berikan kebahagiaan di hari-hari tuanya, berikan kesehatan jiwa dan raganya, berikan kekuatan iman dan takwanya ya Allah. Berikanlah agar berpulang ke haribaat-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, masa lalu hamba berumur dosa, bergelimang dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Jadikan hidup hamba hidupnya husnul khatimah, hidup yang beriman kepada-Mu ya Allah. Telah membawa takwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan hidup hamba hidup yang istiqomah dalam ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan keluarga hamba, anak-anak hamba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, min ahlil Quran, anak yang mampu membaca, mengamalkan dan mentadabburkan Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah Rabbana ya Karim, jadikan setiap harta yang hamba infak dan sedekahkan kelak menjadi kebaikan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan harta yang hamba miliki kelak menjadi penyelamat dan penerang di alam kubur ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah setiap langkah-langkah hamba menuju tempat ibadah masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, menjadikan setiap langkahnya kebaikan di hadapan-Mu ya Allah. Dan setiap kami berpulang meninggalkan masjid ini, setiap langkah-langkahnya menguburkan dan menghapuskan dosa-dosa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian, sudah mendekati waktu suruh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.